Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia tema 3 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Simak video selengkapnya ya bersama Ustazah Mira. Kali ini kita akan belajar tentang membuat daftar pertanyaan dan mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Nah, masih ingatkah kalian apa itu narasumber dalam wawancara? Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Kemudian, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik tersebut. Sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perlu kalian ingat ya, saat wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Selanjutnya yaitu pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Sekarang langkah-langkah membuat daftar pertanyaan. Pertama, harus menentukan topik. Kedua, menentukan narasumber. Ketiga, membuat rancangan daftar pertanyaan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus agar informasi yang diperoleh rinci. Keempat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kelima, menulis daftar pertanyaan pada buku dengan rapi. Dan yang terakhir, kita bisa berlatih wawancara terlebih dahulu. Berikut merupakan contoh daftar pertanyaan dengan topik budidaya hewan penyu. Daftar pertanyaannya kalian bisa baca sendiri ya dari mulai nomor 1 hingga nomor 6. Sekarang kita akan belajar tentang laporan wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Selanjutnya yaitu laporan wawancara memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Kalian dapat menuliskan alasan wawancara dan topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Kedua, ada tujuan. Kalian dapat menuliskan penjelasan alasan mendalami topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Ketiga, topik wawancara. Kalian dapat menuliskan topik yang ditentukan dalam wawancara.
Keempat, nama narasumber. Kalian dapat menuliskan identitas narasumber yang kalian wawancarai. Selanjutnya, yang nomor 5, pewawancara. Kalian dapat menuliskan nama kalian sebagai pewawancara. Keenam, waktu dan tempat kegiatan. Kalian dapat menuliskan hari, tanggal, waktu, dan tempat wawancara dilaksanakan. Ketujuh, hasil wawancara. Kalian dapat menuliskan jawaban narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang kamu ajukan dalam bentuk ringkasan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kalian dapat menuliskan inti dari wawancara yang telah kamu lakukan. Berikut merupakan contoh format menulis laporan hasil wawancara. Bisa kalian pelajari dan cermati ya. Nah, kali ini kita sudah belajar tentang membuat daftar pertanyaan dan menulis laporan wawancara. Sekarang tugas kalian coba lakukanlah wawancara dengan orang tua, kakak, adik, atau temanmu di rumah dengan tema tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nanti jangan lupa saat melakukan wawancara, kalian rekam dan jadikan video. Setelah itu, kirim ke Telegram Ustazah ya. Ustazah tunggu. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan ke Ustazah ya. Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.